Pertemuan chapter 3, 14. Masih jauh. Masih banyak sekali tentang bab 3 ini. Baik, kita akan melanjutkan teman-teman tentang bedah buku ya, manajemen budaya keselamatan keamanan kapal. Kita akan masuk. Semangat pagi teman-teman. Ya, teman-teman seprofesi maritim yang masih aktif di laut, di darat, di kantor, di diklat ya, yang kami banggakan, bahkan sangat kami banggakan. Baik teman-teman non-profesi yang berkecimpung atau terkait dengan kapal, pelayaran, pelabuhan, nah, terutama ya di perusahaan pelayaran itu ya, sesuai SOLAS dan amandemen 2010. Ini sangat penting. Jadi pola pikir tentang kapal teman-teman profesi laut maupun yang bukan profesi di kapal atau pelaut wajib berubah paradigmanya. Mari kita, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin ya, saya sebagai mantan pelaut, juga perwira pelayaran niaga, marine surveyor, marine spesialis, dosen ilmu pelayaran dan kemaritiman, penulis buku ajar maritim, ya sangat kental dengan kata-kata pelayaran. Ini beda buku profesi budaya. Kita lanjutkan, sudah dijelaskan bab-bab sebelumnya. Tapi kalau ada yang belum lihat, buku ini dilindungi undang-undang, tidak boleh dikopi, karena paten tetap ada ISBN-nya. Isi yang mau kita bahas, bab 3 ini tentang jabatan nakoda menurut maritim internasional tentunya, bukan. Tugas dan wewenang nakoda, kitab undang hukum dagang, hukum perdata, kehormatan istimewa jabatan nakoda, hukum atas sanksi nakoda, pengganti nakoda kapal, hak dan kewajiban awak kapal niaga. Nah, nanti kita akan menemukan ada jabatan istimewa nakoda yang tidak dimiliki oleh siapapun profesi, baik di darat, di udara, dan dimanapun ya. Jadi paling tidak bagi teman-teman yang non pelaut ya, untuk pengetahuan kita jujur aja, ternyata pelaut mempunyai ini olah gerak yang banyak risiko ya, yang tentunya baik kapalnya sendiri, sifat kapal, jenis kapal, seperti kemas itu muatan sampai tinggi sekali ya, untuk olah gerak juga susah. Tanker yang cukup, kalau tanker minyak hitam ya jangan sampai pencemaran, minyak putih pun berbahaya, aftur, premium, kero dan lain-lain, solar, ya, muatan batu bara, muatan chemical, dan semuanya sangat berbahaya, dan itu menjadi tanggung jawab nakoda dalam hal tertentu ya, tidak semuanya bodi kapal, nggak semuanya tanggung jawab nakoda, tapi dalam keilmuan nautika nakoda kami rasakan sangat berat sekali. Oleh karena itu kita ya cukup menghargai. Nah, olah gerak tadi coba, kalau muatannya penuh seperti ini, kapal dikemas, tentu jarak pandang juga terganggu ya. Untuk di haluan itu biasanya kalau kapal seperti ini paling enggak
Molen 2 ada di Buritan. Molen 3 manuver di Anjungan. Membantu nakoda ya. Karena itu kadang manuver dipegang Gurumudi, tapi nakoda bisa percaya, bisa tidak, atau kurang percaya, dan masih lagi mencatat buku order ya. Order untuk manuver itu juga harus tidak boleh salah. Satuannya detik. Ya. Kalau kapal cepat lebih berbahaya lagi ya. Antara dead slow dan dead slow itu dead slow, half, full, ya ahead maupun extend, mundur. Itu semua melalui perhitungan yang teliti, ya tentu dengan ilmunya nautika. Ya saya cantumkan di sini ada logo kebanggaan Indonesia. Yang satu PPTIP, saya alumni PPTIP juga, masternya tahun 97. Kemudian duanya Strata B di STIP Ancol. Kalau basicnya dari Akademi Semarang, tetapi kedua logo ini menjadi favorit kebanggaan seluruh pelaut di Indonesia. Karena dulu kelas 1 hanya PPTIP aja. Sekarang bisa diambil di STIP Semarang dan Ujung Pandang. Di bawah Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sumber-sumber hukum maritim. Sumber hukum ini tetap mengacu kepada AIMU, semua sumber hukum internasional, karena tidak ada bedanya hukum di Eropa, Amerika, Asia, Indonesia sama. Kalau bicara kapal sama, karena big boss kita adalah AIMO sendiri. Ini yang perlu dicatat ya. Ijazah kita online dengan AIMO semuanya. Sertifikat kompetensi maupun sertifikat profesiensi ya, total bisa untuk program mesin paling sedikit 15 sertifikat, seluruhnya online. Untuk nautika sampai 20 sertifikat. Ya. Jadi perwira cukup berat. Karena yang 5 itu CSS, Standar, ARPA, ORU, EKDIS itu ilmunya Markonis zaman dulu dirangkap oleh Mualim atau komputer. Undang-undang kita semuanya mengacu kepada peraturan keselamatan, keamanan, dan pelayanan kapal. Ini yang saya tertarik sekali untuk membuat bedah buku yang sesungguhnya buku itu kami susun bertiga ya, ada di daftar buku. Ini ada teman-teman kami ya untuk mengaudit manajemen kapal, yang berdiri itu kaptennya. Ya. Kemudian ini yang anak muda ini di kantor Insinyur UI, saya nggak sebut namanya, mungkin ada yang kenal ya. Sebelah sana baju werpak biru itu seorang kapten senior juga, ya dari AIP angkatan 14. Kalau ini Insinyur Universitas Indonesia. Sebelah sana adalah manajer muda, insinyur juga dari Sriwijaya, dan yang sebelah lagi adalah keuangan, manajer keuangan ya dari perusahaan kami. Ya, posisi saya sebagai marine spesialis juga merangkap surveyor ya, marine surveyor yang teknis, dan kemudian sama-sama merupakan satu tim. Semua kapal yang kami charter audit. Paling tidak 6 bulan sekali harus naik kapal. Termasuk kapal-kapal besar tentunya lebih hebat manajemennya ya. Manajemen kapal yang besar itu sudah baku di zaman dulu. Bukannya pun juga perusahaan Bonafit. Ini kapal-kapal seperti ini panjangnya sekitar 300 meter.
kapal besar, ya tentu tanggung jawabnya juga besar. Harganya paling enggak ini antara 1 sampai 3 triliun ya. Saya nggak tahu ini tahapnya berapa. Di kapal kalau ratusan miliar saja masih kecil. Hukum internasional kita perlu belajar. Paling tidak ya mengenal ya. Tapi untuk perwira laut, baik masinis maupun walim atau deck officer harus mengenal dan mendalami, memahami betul ya. Misalnya IMO, SOLAS itu konvensinya, MARPOL, Marine Pollution, OTIM, Oil Company, dari nama-namanya saja sudah cukup berat ya. Oil Company, International Marine Forum, ini checklistnya sampai 500-an itu. International Safety Guide Oil Tanker and Terminal. Ini semua peraturan semua dan harus dilaksanakan. Jadi kita bisa lihat kenapa kembali lagi. Judul-judul hukum atau peraturan atau regulasi inilah yang harus dilaksanakan untuk sebuah kapal. IOPP, International Oil Prevention Pollution, SCCW untuk orangnya, untuk SDM-nya ya, Standard of Training, Certification, and Wordscaping for Seafarer. 78 dulu cukup dengan ijazah saja. 95 amandemen tambah 5 sertifikat. Ijazah plus 5 sertifikat. Kalau amandemen 2010 tadi dikatakan semua anak buah kapal minimum 8 sertifikat. Untuk perwira mesin ya kurang lebih 15, orang dek 20 sertifikat online. Jadi selain ijazah untuk perwira juga didukung oleh semua sertifikat STCW. ISM Code, International Safety Management Code. Ini walaupun dipopulerkan tahun 95, sebetulnya semua kapal di seluruh dunia ini sudah mengacu kepada safety management. Ya kita bukan bandingkan kalau di darat kata safety itu jarang. Ya mungkin saya belajar manajemen 5 tahun, ada di material sebut ada. Tapi yang lain-lainnya kata safety manajemennya itu jarang. Tapi kalau untuk kapal hampir semua yang dikelola atau di manage itu harus mengacu kepada safety. ISPS, International Ship and Port Facility Security, ini saya juga sebagai auditor, SMK juga auditor ya. AIAC, AIAC International Association of Classification Society. Jadi ada standar yang standarnya sama, standar internasional semua kelas. Tetapi yang apa ya namanya, yang paling top yang diakui oleh dunia itu ya sekitar 20-an. Di antaranya persatuannya ini AIAC ya. Misalnya Lloyd Register, American Brown Shipping, NK, DNP, Jerman Lloyd, PKI belum masuk anggota AIAC. Supaya mungkin dilihat kualitasnya atau SDM-nya yang belum memadai. Mari kita mengenal kapal yang betul-betul diatur oleh hukum. Dan semua itu ada di pundak perwira ya, terutama dipimpin oleh top management. Nah, saat ini terkenal ya, mulai tahun 2008 ada Undang-Undang Republik Indonesia yang lahir tahun 2008 itu menggantikan Undang-Undang Nomor 21/92. Sebelum 1992 itu nggak ada. Undang-undang kita masih mengacu pada Undang-Undang apa namanya bahasa Belanda ya tahun 38. Ya. Sebelum merdeka itu kita mengacu Undang-Undang Eropa ya. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010 itu terbaru ya. Kalau ijazah peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000, ijazah yang terbaru kita ya. Semua diatur oleh peraturan
Di bawah peraturan pemerintah ada Kepres nomor 5299 dan seterusnya, kita nggak bahas isinya, tapi judulnya saja. Bagi yang berminat, misalnya mau memperdalam sarjana hukum tentang kemaritiman, ini penting sekali, baik di Kementerian Maritim ya maupun di perhubungan yang terkait dengan kapal. Jadi supaya kenalilah kapal bukan seadanya atau apa adanya, betul-betul kapal itu harus mematuhi hukum IMO melalui 5 komite dan puluhan konvensi yang diterbitkan oleh 5 komite tersebut. Di antaranya yang paling berdampak lah itu ada SOLAS dan SCCW. Undang-undang depan Majelis MPR ya, undang-undang lagi, kemudian peraturan pemerintah, keputusan ini bukan hierarki ya, urutan kekuatan hukum ya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dibagi dalam 2 buku. Buku pertama membahas tata niaga secara umum, asuransi bursa, dan ketentuan umum mengenai asuransi. Buku kedua mengatur hak-hak dan kewajiban yang berasal dari dunia pelayaran yang dikenal sebagai hukum laut keperdataan. Kapal dan muatan, penguasaan, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa baca sendiri, ini sebagian breakdown, ya. Perjalanan ke laut, pencatatan, penuburan kapal kedalaman, ya di bab berikutnya nanti kita akan bahas, jadi ini kita bercepat aja. Penghapusan nama, nggak sembarangan ganti nama kapal ya, karena kapal itu terdaftar di seluruh dunia di IMO ya, dan kalau kita buka website IMO pasti tahu. Ini salah satu mesin diesel ya, yang harus dikelola dengan di-manage, di-maintain dengan sangat sangat hati-hati, karena mesin ini akan dipelihara sampai 25 tahun minimum, harus kondisi 70%. Ya, sebelum 25 tahun rusak, itu berarti perawatannya kurang bagus, maintenance-nya kurang bagus, atau SDM-nya, atau perusahaannya yang mensuplai, yang melayani kapal. Karena main engine ini atau mesin induk harganya kurang lebih separuh dari harga kapal, di luar permesinan bantunya yang cukup banyak juga. Contohnya kalau Anda punya mobil itu yang mahal mesinnya, bodinya mungkin hanya 30% dan seterusnya ya. Ini kita bahas nanti di bedah buku mesin diesel penggerak utama kapal. Itu ada 20 chapter. Buku saya juga ya, yang buku terlaris di Indonesia ada buku itu. Lanjut. Sekilas info ya. Oh, tadi saya katakan mesin penggerak utama itu harganya kurang lebih 50% ya, tapi lebih banyak, lebih bukan kurang ya. Ini mesin diesel yang terbesar di dunia, sekilas info ya. Untuk ini sebenarnya untuk mesin diesel nanti akan saya setelkan videonya, ada 6 menit. Kemudian mesin ini dengan buatan dari MAN-NW dan tenaganya 108.688 horsepower. Panjangnya 65 feet, tinggi 40 feet, dan beratnya 200 ton. Yang sangat menggiurkan adalah pemakaian bahan bakaran 350.000 liter per hari. Nah, coba kalau nggak di-manage dengan baik, karena nggak cukup pemakaian ini harus seefektif mungkin. Ya. Di dalam dunia pelayaran, tentu perusahaan pelayaran tahu juga, saya saksikan
dulu presentasi dari salah satu anggota AYAK bahwa kapal, kalau operasi kapal itu antara 42 sampai 50% biayanya untuk bahan bakar. Ini perlu dicatat para anggota maupun para masinis ya. Nah, bagaimana kita menganalisa kalau sampai terjadi pemborosan bahan bakar. Ini akan kupas di MPU ya, sebagai utama buku yang lain. Karena singkat aja, bahan bakar itu bisa karena mesin, dengan komponen-komponen yang enggak dilayani oleh orang kapal, kelas maupun pemilik, juga bisa karena propeller yang bengkok atau enggak stabil, juga bisa karena marine growth ya, prinsip-prinsip yang sudah tebal itu bisa sampai 10-15 cm itu kerang-kerang yang tinggi, yang hijau itu. Ya, atau trim pengaturan ya, pengaturan trim untuk muatan yang melalui beberapa pelabuhan itu bisa jadi trimnya negatif, atau arus ya, arus dan cuaca juga terjadi error navigasi juga ya. Kita akan bahas pada buku yang lain ya. Itu hanya judulnya saja. Oke, saya melihat bahan bakar kira-kira 1 hari 1 tongkang itu. Harga mesin tadi itu lebih dari 1 triliun ya, lebih dari 1 triliun. Kapalnya sendiri antara 3T atau lebih. Mari kita mengenal tanggung jawab nahkoda kapal. Jadi tidak hanya orang darat saja yang bukan orang kapal nggak tahu tentang ini. Orang kapal sendiri juga masih banyak yang nggak paham bahwa tanggung jawab nahkoda itu sangat besar ya. Apalagi kalau nggak mengalami sendiri sebagai nahkoda, waduh, nggak bisa bayangkan kalau baca ini, jabatan nahkoda itu sangat luar biasa ya. Wakil perusahaan, wakil negara, wakil apa bisa baca. Saya kasih waktu agak 1-2 menit. Nahkoda sebagai pemimpin utama di atas kapal, artinya top manajemen di kapal itu adalah nahkoda, engineer, chief officer, dan first engineer. 4 ini yang disebut top manajemen. Tapi pemimpin utamanya adalah nahkoda. Nah, itu yang sangat perlu diperhatikan. Baik kapal kecil maupun kapal besar, ya tetap jabatan 4 ini disebut top manajemen. Pemimpin utamanya nahkoda. Jadi kalau masalah eksternal, nahkoda harus maju duluan, didampingi oleh chief engineer dan chief officer. Jadi kalau diperlukan, masing satu harus ada juga secara teknis karena dia juga menjabat kepala kerja. Kalau chief engineer kepala departemen, untuk chief officer kepala departemen merangkap kepala kerja juga. Ini kita harus hormat dan nahkoda harus sebagai perwira juga berjiwa perwira. Ini kita melangkah sedikit. Nahkoda sebagai pemimpin kapal ya, itu diatur dalam KUHD 341. Nahkoda sebagai pemegang kewibawaan diatur dalam KUHD sekian. Nah, ini jadi resmi ya, legal. Kalau di turunan AEMO, komite legal komite. Ini kita mulai nahkoda sebagai abdi hukum. Jadi kita sebagai jaksa, bantu jaksa, bantu polisi, dan seterusnya. Nahkoda juga bisa memerintahkan kepada secara formal, bisa kepada petugas kepolisian yang ada di tempat. Misalnya dipanggil ada pembunuhan, ya pernah ada teman kita terjadi dibunuh di Jepang. Nah, urusannya ya ranah dengan polisi negara Jepang sana. Nahkoda sebagai pejabat pencatatan sipil. Tuh. Ini
Banyak yang nggak tahu bahwa kalau ada kelahiran, kematian, perkawinan, nakoda juga bisa membuat akte, ya. Akte nakoda bertindak sebagai jaksa itu betul-betul kalau ada yang melanggar pun bisa diperkarakan. Nakoda sebagai pejabat pencatatan sipil, ini nomornya nggak perlu saya tulis. Jadi urutannya paling enggak itu yang jabatan istimewa yang tidak dimiliki oleh jabatan lain-lainnya. Yang dimaksud nakoda sebagai notaris, nah ini nggak dimiliki oleh chief engineer atau chief officer. Dalam hal warisan, jual beli, perjanjian, ya mungkin di tengah kapal ada kapal penumpang, ada keributan, ada permasalahan tentang ketujuh jabatan yang bisa diselesaikan oleh seorang nakoda. Teman-teman, saudara-saudara, teman supervisi di darat, di laut, di diklat, ya, sebagai dosen, perlu mensikapi ya, walaupun sertifikat kita itu sampai master, tapi nggak gampang bisa pernah punya pengalaman di kapal penumpang mewah atau cruise ya, itu kapal penumpang mewah. Satu kamar aja harus kita layani dengan benar, bisa penumpangnya komplain ke perusahaan dan seterusnya. Tetapi saya tidak melihat itu. Bagaimana kapal ini yang sering kejadian, salah satu kamar atau salah satu manusia penumpang ini yang tidak punya sertifikat laut, tidak ceroboh atau tidak disiplin. Sehingga satu kamar itu bisa terbakar dan merambah ke semua kamar. Nah, ini terjadi ya, di pengalaman tragedi di Indonesia tahun 81, 27 Januari, di mana kapal Tampo Mas II terbakar. Coba bayangkan ya kalau bandingkan kalau di Titanic di Laut Utara memang nggak ada orang, nggak ada orang, kapal yang lewat pun nggak banyak pada zaman 1912 dari London ke Amerika. Ini kapal Tampo Mas II ya ada di bawah perairan Masalimbu, di utaranya Karangjamuang ke Panduan Surabaya. Kalau dari Surabaya sendiri ya sekitar 3-4 jam. Tapi kalau dari Pile Station ya paling 1 jam. Ternyata korbannya, waduh mengerikan ya. 3 hari 2 malam itu yang laporan dari koran ya, koran Surabaya bahwa yang meninggal sekitar 350. Itu yang sesuai kartis. Kalau saksi mata, saksi hidup mengatakan lebih dari 2 kali lipat, di antara 700 800 ya. Ya walau alam karena memang nggak terdaftar. Itu sangat mengerikan. Yang pasti pada saat kebakaran kita bisa membayangkan makanan siapa yang masak, nggak ada. Karena misalnya taruhlah 1.000 penumpang, bagaimana memasak itu? Semuanya panik. Dan tentu yang nggak makan masih bisa puasa. Yang nggak minum, di dalam ilmu kesehatan tidak makan 40 hari masih kalau dia minum terus. Kalau tidak minum itu 6 hari udah dehidrasi berat, ya tubuh kita kekurangan air dan hari ke-7 dikatakan secara teori mati. Dehidrasi itu sangat berbahaya. Jadi kalau nggak ada makan, nggak ada minum ya nggak tahu sampai kapan. Mungkin 3 hari udah banyak yang nggak, ya kasihan sekali itu. Diharapkan teman-teman yang di darat memperhatikan keselamatan kapal juga apa yang diminta oleh perusahaan pemilik kapal ya. Kemudian yang kedua yang saya merasa miris adalah setelah kebakaran itu laut mempunyai ilmu pengetahuan kebakaran juga ya. Di darat apa lebih-lebih lagi. Kalau kebakaran tubuh kita lebih dari 30% terbakar itu mati. Ya, walaupun mati hidup itu ya Maha Kuasa yang punya ya.
Tapi jangan coba-coba kita terbakar 30% mati ya. Jadi selama 3 hari 2 malam itu bagaimana tersisanya teman-teman penumpang maupun kru ya. Yang ketiga adalah akhirnya kapal itu tenggelam, tidak terselamatkan. Jadi mati 3 kali ya. Mati karena nggak minum, mati karena kebakaran, dan mati karena tenggelam. Kalau tenggelam tidak bernapas, dalam waktu 2 menit manusia tidak bernafas mati. Ini yang mengerikan. Jadi melalui channel ini kami harapkan teman-teman pelaut khususnya yang ada di kapal ya perhatikanlah hal-hal keselamatan semuanya. Untuk penumpang secara khusus ya teman-teman kita yang di Pelni itu kalau perlu tiap hari ada briefing dan ada inspeksi dan ada apa yang kira-kira mencegah terjadinya keadaan emergensi atau untuk memprotek kebakaran dan lain sebagainya. Disiplin karena penumpang bisa gara-gara 1 orang 1.000 orang mati. Itulah yang terjadi bukan karena navigasi atau mesin, tapi karena kebakaran. Saya pada saat itu ada di Surabaya, kapal dari Bataan Filipina ke Surabaya, kemudian langsung sadar di Angkatan Laut, mampir, dan besoknya dengar berita Tampu Mas terbakar, sampai tenggelam. Jadi semua berduka cita ya, kita tak berbunga juga di Laut Masalimbu ya. Kapten Ahmad Rifai, itu jenazahnya ya ditemukan melalui tanda bukti cincinnya kalau tidak salah dan dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Dia kalau pribadi aja bisa menyelamatkan diri, tapi saksi itu mengatakan dia berkali-kali menyelamatkan orang. Akhirnya dia perlu yang haluan dan ikut bersama kapal yang tenggelam. Ini yang sangat terkenal bahwa jiwa nakoda itu luar biasa. Saya mengangkat cerita ini supaya teman-teman yang belum dengar paling terbakar ya, tapi risikonya sangat besar. Tolong yang berkaitan dengan kapal ya supaya diperhatikan bersama. Teman-teman semua, ini kami yang kapal 65.000 ton di offshore Bangka Marine Terminal. Saya sebagai auditor, juga sebagai marine surveyor, merangkap juga Mas marine spesialis. Werpa biru itu Mualim 2, 3, terus sebelahnya Mualim 1, sebelahnya kapten, yang baju putih sebelahnya lagi 2 tim dari kantor, yang 1 dari SKK Migas, atau dulu namanya IP Migas, semua kita periksa. Jadi tidak hanya TNI saja, dokumen juga kita periksa. Ya. Lalu kita ini alat termasuk kurang gitu ya. Nakoda dapat mewakili pengusaha kapal dan seterusnya. Ya, sekali jabatan nakoda yang secara manusia kayaknya harus didukung serius oleh jajaran semua yang ada di kapal, mulai dari produser, teman semua, dan chief engineer dengan semua. Ya. Jadi nakoda tetap sebagai pemimpin utama ya. Tugas dan wewenang nakoda ini saya kira kalau bukan orang kapal ya cukup mengetahui aja. Atau nanti ada dibahas khusus tentang nakoda ya. Ini wewenang nakoda tertuang di dalam hukum internasional. Coba bayangkan ya. Saya tulis dalam buku yang satu lagi ada 35 item tanggung jawabnya nakoda. Ya. Jadi gagah balompat, tapi tanggung jawabnya ya. Nah, tentunya diharapkan pejabat-pejabat pemerintah memperhatikan
pemilik kapal juga gaji nakoda ekstra ya. Kalau dulu masih gaji dolar, saya lihat gaji nakoda memang harus istimewa, dan yang tertinggi tentunya ada apa ya, alasan-alasan yang kuat untuk. Nah, kalau selintas jabatan nakoda mewakili seluruh kapal, tentu pelaksananya kepala departemen ship officer dan ship engineer, dan semua caranya kita berpikir. Ada yang tidak berani mau jadi orang kapal, ada yang berani, ya, tapi tidak cukup berani. Pelaut memiliki pengetahuan yang luar biasa, disekolahkan secara bertahap. Minta maaf teman-teman yang dari darat kalau berpikir pelaut seperti zaman Pinocchio, ya itu zaman 40 tahun yang lalu. Jadi pelaut sekarang adalah betul-betul pahlawan devisa negara, ya bisa berbuat keliling dunia, dan itu dengan perjuangan meninggalkan keluarga, anak, istri, dan saudara-saudaranya. Jadi cukup berat. Saya 26 tahun berlayar juga rasanya merugi juga kalau sudah ditinggalkan di antara keluarga kita ya. Ini perlu kita ingatkan, ini siapa nih? Hanya tanda tanya. Tanda tanya maksudnya betul apa enggak ini katakan Pak Ishak? Ya terserah, sebaiknya buku itu dimiliki oleh seorang nakoda dan semua perwira, supaya buku yang saya buat tidak cukup satu referensi kepustakaan, tapi paling enggak 10 sampai 15 yang mendukung terbitnya buku tersebut ya. Baik, modul 3 ini singkat tapi mewakili posisi kapal ya. Posisi jabatan kapal seluruhnya. Dan kalau kita sudah mengenal paling enggak pengetahuan ini, kalau di dalam modul itu mestinya ada pertanyaan kontrol, ya ada tes formatif yang menyangkut pemahaman, baru kita masuk ke modul 4. Tapi tugas dan tes formatif itu tidak saya masukkan ya. Silakan teman-teman semua yang kami banggakan, klik tekan tombol subscribe dan tanda lonceng serta tanda like. Ya, bila berkenan, bagilah teman-teman yang lain, baik untuk Nautica, ini salah tulis, Nautica maupun Teknika. Manajemen tidak dibatasi untuk mesin saja, untuk engine atau untuk deck ya, bisa, tapi kalau manajemen berlaku untuk semuanya yang bicara tentang kapal. Di minggu depan kita akan bahas sudah buku ajar yang keempat. Salam sehat, semangat, dan sukses. Kenapa? Ini paling tidak mengurangi terjadinya kecelakaan di kapal, di laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Dan yang terakhir sekali adalah tetap terima kasih